Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Enkyung saat ini sedang menyebarkan poster tentang pencarian adiknya yang hilang 2 minggu lalu, di mana dalam poster tersebut tertulis bahwa sang adik telah menghilang sejak ia bergabung dengan sebuah sekte keagamaan. Rupanya selain sang adik, pihak kepolisian juga telah menerima banyak laporan kasus yang sama. Sekte keagamaan tersebut dipimpin oleh seorang presidir dari Yayasan Panti Asuhan bernama Kang Sunggi. Dalam penyelidikannya, pihak kepolisian menemukan laporan kekayaan Sunggi yang diduga hasil sumbangan para pengikutnya. Namun setiap kali ditangkap, Sunggi selalu berhasil lolos karena ia kerap menyuap para politisi yang memiliki kekuasaan sebagai pelindungnya. Selain suap-menyuap, Sunggi juga kerap menjaga citra dirinya di mata masyarakat umum dengan melakukan berbagai kegiatan amal seperti rutin menyumbang ke panti asuhan, panti jompo, korban bencana, dan lain-lain, sehingga hal itulah yang menyebabkan Sunggi nyaris tidak tersentuh oleh hukum. 헌신할 것이며 제 모든 역량을 다하여 Kecurigaan itu juga dirasakan oleh keluarga korban terbukti saat Enkyung tiba-tiba membuat kerusuhan di acara pertemuan Sunggi dengan para investor. Enkyung memberitahu jika adiknya menghilang setelah mengikuti sekte miliknya. Namun bukannya mendapat perhatian, Enkyung justru langsung diamankan oleh para petugas. 이 아이돌 가수 못지않게 이 광팬들이 좀 있습니다. Dalam sebuah rapat kepolisian, seorang kapten polisi, kita sebut saja Pak Kapten, mengusulkan agar Sunggi ditangkap secara diam-diam tanpa prosedur resmi dengan 2 orang polisi pilihannya, yaitu yang pertama bernama Lee, seorang agen khusus yang kerap bersikap arogan hingga pernah menerima 12 peringatan, pemotongan gaji, dan skorsing akibat menyiksa tersangka secara brutal, dan atas semua itu, ia pernah menjalani rehabilitasi emosi selama 6 bulan. 이후 서울지방경찰청 소속 분노조절장애로 6개월간 정신과 치료를 받은 전력이 있습니다. Polisi kedua bernama Yumin, polisi lokal dari unit investigasi daerah yang dikenal memiliki taktik unik dalam menangkap pelaku kejahatan meski dengan cara melanggar aturan sekalipun, yang mana salah satunya ia pernah memancing pelaku dengan cara berselingkuh dengan istri targetnya, sehingga atas hal itu ia menerima berbagai sanksi seperti pemotongan gaji hingga skorsing. Namun meski keduanya terlihat sama-sama gila, Pak Kapten justru yakin jika kegilaan Sunggi hanya bisa ditangkap oleh 2 orang gila tersebut. 저 믿고 불난 집에 기름 한번 부어보시죠. 슬슬 치킨집이나 알아봐야겠구만. Singkat cerita, Lee dan Yumin pun dipanggil oleh Pak Kapten untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka diperlihatkan gambar ke-17 mahasiswa yang menjadi korban hilang selama 5 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 8 diantaranya merupakan anggota sekte keagamaan milik Sunggi. Berdasarkan hasil penyelidikan timnya, Pak Kapten memberitahu jika para korban diduga diperjualbelikan atau dikirim ke kamp perbudakan untuk kerja paksa. Tanpa banyak ini itu, Pak Kapten memberi perintah yaitu menangkap Sunggi sekaligus membawa semua berkas bukti kejahatan dan daftar aparat yang terlibat selama ini. 강성기, 니들이 잡아와. 강석이만 잡아오면 됩니까 그냥? 증거도 같이 가져와. Mendengar penjelasan Pak Kapten, Yumin sempat menolak dan menanyakan mengapa harus mereka yang menangani kasus ini. Namun setelah Pak Kapten menawarkan bayaran besar serta promosi 1 tingkat dalam jabatan, Lee dan Yumin akhirnya setuju untuk menangani kasus tersebut. 어떤 명령도 위압도 받지 않는 아주 특별한 팀. 그러니까 증거를 조작하는 Sementara Lee dan Yumin mendatangi markas gangster untuk mencari tahu keberadaan Sunggi. Di tempat lain, Sunggi sendiri sedang menyebarkan ajaran sesat kepada para pengikutnya. Bagaimana tidak? Sunggi mengatakan bahwa semua wanita muda yang menyerahkan diri sebagai istrinya akan diselamatkan, tidak melalui pernikahan konvensional, melainkan ia hanya perlu memilih salah satu dari mereka untuk pelayanan gratis semalam selayaknya seorang istri sah.
Karena di markas gangster tak membuahkan hasil apapun, Yumin memiliki rencana lain dengan mendatangi kenalannya yang diketahui anggota dari sekte keagamaan milik Sunggi. Namun sebertemunya mereka, si kenalan yang nampak tak ingin buka suara pun memilih untuk berusaha kabur saat itu juga. 너 뭐라고? 가만히 있어. 내가 그쪽한테 가만히 있으라 그랬잖아. 그게 뭐야? Tak bisa lari kemana-mana lagi, si kenalan diancam dengan akan menghancurkan tas branded miliknya sehingga ia akhirnya lekas memberitahu informasi jika sekte tersebut selalu membuka lowongan anggota baru di kampus-kampus yang kemudian dibawa ke tempat peribadatan. 나도 그거밖에 몰라. Atas informasi dari si kenalan, Lee dan Yumin pun menyamar sebagai mahasiswa untuk bisa mengikuti rekrutmen yang sedang berlangsung oleh sekte Sunggi. Sekte tersebut ternyata memberi iming-iming para mahasiswa pekerjaan dan sebuah iPhone 17 Pro Max, sehingga tak heran jika para mahasiswa sangat tertarik untuk bergabung. Melihat wajah Lee terlalu tua, salah satu petugas yang menganggap Lee seorang dosen awalnya menolak mereka untuk bergabung. Namun Yumin berhasil meyakinkannya dengan mengatakan jika mereka sempat mengulang beberapa mata kuliah setelah lulus dari Wamil. Sehingga setelah mengikuti seluruh proses rekrutmen, Lee dan Yumin serta beberapa anggota baru pun langsung dibawa ke sebuah tempat dengan menggunakan bus. Setibanya di sana, para anggota diminta untuk tidak memotret area ini serta mengumpulkan ponsel sebelum acara pembekalan sebagai anggota baru dilangsungkan. Hingga saat acara hiburan sedang berlangsung, Lee dan Yumin memilih menyelinap ke ruangan lain untuk mencari informasi tentang Sunggi. Saat sedang berkeliling itulah, Lee dan Yumin yang menyadari ada seseorang di belakang pun panik hingga mereka tak sengaja dan kebetulan memasuki ruang pribadi milik Sunggi. Yang dalam ruangan itu, mereka menemukan gambar Sunggi dengan beberapa petinggi bahkan presiden, membuktikan jika Sunggi memang memiliki jaringan yang begitu luas. 강성기랑 친하네. 개새끼. Melihat sebuah patung mewah yang tampak unik, Yumin sekonyong-konyong mengelus bagian vital dari patung tersebut hingga tak sengaja membuka sebuah pintu rahasia. Dalam ruang rahasia itu, mereka menemukan lukisan mewah dan barang antik bernilai ratusan juta yang ketika mereka memutuskan untuk membobol berangkas mencari berkas-berkas kejahatan Sunggi, tiba-tiba ya, Lee dan Yumin akhirnya ketahuan yang ketika hendak akan berusaha menangkap Sunggi, mereka justru disetrum dan disuntikan cairan barang haram hingga tak berdaya, di mana Sunggi memerintahkan anak buahnya agar mereka dikirim ke kamp perbudakan untuk melakukan kerja paksa bersama korban lain. Di camp tersebut tak ada istilah belas kasihan sedikit pun. Mereka yang terlihat terleha-leha atau berusaha kabur akan ditembak di tempat saat itu juga. Namun karena Yumin sedang dalam pengaruh barang haram, ia justru melihat para petugas seperti wanita cantik. Lee dan Yumin ditempatkan di sebuah tahanan yang di dalamnya sudah ada Enkyung, sang kakak yang membuat keributan saat mencari adiknya di acara Sunggi tadi. Setelah mengetahui jika Lee dan Yumin adalah seorang polisi yang akan menangkap Sunggi, Enkyung pun memohon agar mereka mencari dan menyelamatkan adiknya. 개자식.
Malam pertama di camp itu, Lee dan Yumin diminta untuk bertarung satu sama lain. Ia yang kalah akan menghabiskan malam indah bersama seorang wanita yang karena Lee tidak tertarik dengan si wanita, ia pun langsung memulai pertarungan. Namun di tengah pertarungan tersebut, mereka menjadikan ini kesempatan untuk membuat kekacauan agar bisa kabur dari camp ini sehingga selesai dengan para kroco yang mengejar, Lee dan Yumin pun kembali ke tahanan untuk menyelamatkan Engkyung yang meski sempat mendapatkan serangan, mereka akhirnya bisa membawa Engkyung pergi dari sana. Di tengah pelarian datang mobil polisi yang sedang berpatroli di sekitar sana yang langsung menolong dan membawa Lee CS ke kantor polisi daerah. Di sana Lee meminta agar menghubungi tim kepolisian dari pusat untuk menjemput. Namun setelah para polisi dari pusat datang, mereka malah ditangkap atas penyalahgunaan obat terlarang. 수고하십니다. 서울지경 강력팀 조유민입니다. 수고하십니다. 이정신 경입니다. 체포해? 꼼짝 마셔요. Kabar itu membuat rakyat kecewa dengan Lee dan Yumin yang berstatus polisi namun memakai obat-obatan. Mereka bahkan harus menerima cemoohan warga sebagai bentuk kesalahan yang padahal barang haram tersebut sebenarnya disuntikan oleh para anak buah Sunggi saat mereka masih di kamp perbudakan. Saat sedang diinterogasi oleh jaksa wanita bernama Wang, Yumin membela diri jika dirinya seorang polisi yang ditugaskan untuk menangkap Sunggi dan yakin jika barang haram itu disuntikan kepada mereka. Jaksa tersebut merasa jika Yumin sudah bertindak ceroboh dan seharusnya bersyukur bisa keluar dari sana hidup-hidup. 잠이나 푹 자두세요. 곧 구치소로 이감될 테니까. Berbeda dengan Yumin, Lee diinterogasi oleh jaksa yang tampaknya memiliki hubungan erat dengan Sunggi. Si jaksa menganggap jika semua pembelaan yang Lee ucapkan adalah hanya efek dari barang haram yang sedang ia pakai, sehingga Lee langsung menyimpulkan jika jaksa tersebut adalah antek Sunggi, hingga membuat Lee langsung menghajar si jaksa saat itu juga. 걔네들 하나도 빠짐없이 여기다 다 적어야 돼. 여기다. 어? 미친 새끼. Mengetahui Lee dan Yumin masuk ke sel, Pak Kapten pun langsung menjenguk mereka, memberitahu jika Engkyung kembali hilang dan dipastikan dibawa kembali oleh Sunggi, sehingga atas semua yang terjadi saat ini, Pak Kapten sadar dan menyerah jika ia tak bisa menjebloskan Sunggi ke penjara. Namun Lee meminta kesempatan kedua untuk bisa menangkapnya. 똑같아서 못해 먹겠네 정말. Lee dan Yumin pun akhirnya akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan Korea. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua kembali membuat masalah dengan Lee berpura-pura sakit. Sehingga saat para petugas memeriksanya, tiba-tiba kekacauan tersebut membuat bus yang membawa mereka harus berhenti, yang ketika hendak akan melarikan diri, Lee dan Yumin dikejutkan oleh kedatangan jaksa Wang. Alih-alih menangkap mereka, Wang justru meminta Lee dan Yumin untuk kembali menangkap Sunggi karena ternyata Wang telah menerima semua bukti kejahatan Sunggi dari salah satu anak buahnya yang merasa sakit hati. 사실 그게 윗선의 압력 때문에 쉽지가 않아요. 당신들은 가서 강성기 잡아요. 기분 나쁘게 사람 얼굴에다 총구를 대고. Karena menganggap jika semua perkataan jaksa Wang adalah jebakan, Yumin memutuskan untuk tidak mengikuti perintah tersebut. Namun Lee tidak mempermasalahkan hal itu dan membiarkan Yumin pulang sesuai dengan keputusannya. Di tempat lain terlihat Sunggi sedang menjalankan ritual sesat dengan memilih wanita-wanita muda untuk dicium yang diklaim akan awet muda siapapun yang berhasil dipilih oleh Sunggi. Di mana rupanya Sunggi hanya memilih wanita yang dirasa cantik saja.
Di tengah mencari para wanita untuk dicium lagi, penutup kepala yang Li pakai tiba-tiba dibuka. Li langsung menawan Sunggi dengan menggunakan senjata api, membuat semua pengikutnya ketakutan, dan menembak para anak buah Sunggi yang berani mendekat. 하여튼 널 개새끼야 체포하는. 움직이지 마! 움직이지 마! Saat Li kehabisan peluru, datang Yumin yang langsung nembakkan senjatanya. Belum sempat membantu Li, Yumin justru lebih dulu berhasil dilumpuhkan, yang membuat anak buah Sunggi dapat menumbangkan Li dengan mudah. Alhasil mereka berdua pun dibawa ke ruangan tempat mendonorkan organ. Sadar dari pingsannya, Li langsung menyerang dokter yang akan mengeksekusinya hingga si dokter tak berdaya. Melihat Yumin masih tak sadarkan diri, Li pun berusaha untuk menyadarkannya. 조연사! Sementara Li dan Yumin mencari jalan keluar, Sunggi sedang berada di galeri tempat transaksi wanita-wanita cantik yang disimpan di dalam sebuah kotak. Di sana juga ada si jaksa yang tadi menginterogasi Li, terlihat sedang membeli salah satu wanita yang menarik perhatiannya. 마음에 드십니까? Di tengah pelarian, Li dan Yumin menemukan beberapa dokter sedang melakukan pembedahan terhadap para korban. Melihat hal itu, mereka pun langsung mencegah para dokter dan petugas melakukan hal tersebut. 그래 됐고 시작. Saat salah satu petugas dibuat tak berdaya, Li meminta agar diantarkan ke hadapan Sunggi yang masih berada di galeri. Menyadari jika tempat tersebut merupakan tempat transaksi, Yumin segera merekam semua orang-orang yang ada di tempat tersebut dan 아, 내가 더 답답하네, 정말. ya, alhasil terjadilah aksi pertarungan antara Yumin dengan anak buah Sunggi. Sementara Li mengejar Sunggi agar tidak kehilangan jejak. Hingga setibanya di suatu ruangan, Li tiba-tiba mendapati seorang wanita dalam sebuah kotak yang pecah karena tembakan dari Sunggi. Yang ternyata para wanita hasil culikan termasuk Eng Kyung berada di dalam kotak tersebut untuk diperjualbelikan. Setelah membuat Li tak berdaya, Sunggi yang hendak menembak Li dikejutkan oleh kedatangan Yumin. Ia juga kehabisan peluru sehingga tak bisa melancarkan aksinya, di mana Yumin yang melihat Eng Kyung langsung menghajar Sunggi hingga tak berdaya dan lekas menyelamatkan Eng Kyung saat itu juga. Tak lama, datang Jaksa Wang disusul dengan Pak Kapten yang langsung meringkus Sunggi beserta antek-anteknya. Di mana Jaksa Wang rupanya adalah anak perempuan pertama dari Pak Kapten, membantu sang ayah dalam menangkap Sunggi. 내 딸이야. 왕민정 검사. Dengan bukti yang cukup kuat, pada akhirnya pihak kepolisian berhasil meringkus Sunggi beserta antek-anteknya. Semua korban hilang berhasil diselamatkan termasuk adik dari Eng Kyung itu sendiri. Sementara Li dan Yumin yang kini sudah naik pangkat, membentuk skuad investigasi khusus untuk melanjutkan perjuangan polisi dalam memberantas kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Tamat,